School karena prestasi bisa berguna untuk masa depan. Oke, saat kali ini kita sudah mendatangkan narasumber kita yaitu Bapak Aditya Putra Cakradinata atau Bang Nata. Asik. Halo Bang. Halo Bang Nata, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih puasa kan ya? Masih puasa. Tadi sahur enggak? Enggak. Kalau nanti di belakang dengan si Pak. Oke. Jangan dong. Nanti aja pas buka. Oke, untuk Bang Nata nih, ya dalam di bulan puasa ini kita harus jaga baik-baik kesehatan karena nggak makan ya nggak ada asupan yang masuk dan harus tetap bergerak dan juga jangan banyakkan tidur. Betul. Banyakkan tidur. Apalagi Gen Z ya, biasanya kalau bangun pagi itu langsung nyari handphone. Langsung scroll, males mandi, males ngapa-ngapain nih. Ya, termasuk saya. Termasuk saya. Oke. Gua di sini mendatangkan Sirnata atau Bang Nata ini bukan untuk hanya kecot-kecot biasa, bukan untuk yeping biasa. Kita akan membicarakan nih. Gila piala ini. Ini. Piala ini Bang Nata ini adalah salah satu ketua Paskibraka SMKN Negeri 1 Pelosok Klaten. Plus. Oke, Bang. Gue tanya dari itu apa namanya tuh apa minat lu join Paskibra? Itu pasti banyak banget pertanyaan tuh. Oke, jadi pertanyaan biasanya emang sering dipertanyakan ya. Pertanyaan itu. Jadi kenapa kok bisa minat buat join Paskibra SMK Negeri 1 Pelosok Klaten? Karena sebenarnya dulu itu belum ada ekstranya Kak. Jadi belum ada ekstranya. Paskib itu hanya fokus ke satu, itu Paskibraka yang tujuannya untuk pengibaran. Nah, di saat itu aku waktu itu masih belum join ekstra apa-apa juga, dan akhirnya ada yang menawarkan dan aku sepertinya tertarik karena itu kan dia main fisik ya. Jadi bisa meningkatkan fisik kita, kekuatan kita, walaupun puasa pun tetap latihan gitu. Jadi saya tertarik di bidang itu. Akhirnya lama-kelamaan setelah Paskibraka kan udah nggak ada acara nih Kak. Dan itu ekstra Paskib juga belum ada ekstranya di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten itu. Akhirnya aku coba mikir sama temen-temen apa enaknya kita buat ekstra aja ya. Akhirnya aku bikin ekstra dan dari ekstra itu kita bisa ikut berbagai macam lomba, nggak hanya lomba baris berbaris tapi juga lomba kreasi baris berbaris, dan itu bisa keluar daerah juga, bahkan tingkatnya bisa se-Jawa Timur bahkan se-Pulau Jawa. Gila bro, ini sangat prestasinya itu sangat banyak dan juga bagus sekali. Alhamdulillah. Dan juga kemarin lu kan juga ada itu jadi duta genre juga itu ya. Duta genre Kabupaten Kediri. Plus juga ada Sirnata ini gila, orang paling jago saya sampai aja terus sekolah. Amin. Akhir-akhir ini kan juga banyak lomba. Kemarin yang gua lihat tuh lomba di Blitar tuh temanya apa Bang? Oke, jadi kemarin itu namanya itu LKBB Prabakara ya, lomba kreasi baris berbaris tingkat se-Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jadi lawannya ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan sampai Jawa Barat. Nah, itu lomba kreasi baris berbaris yang diadakan oleh instansi SMA Negeri 4 Blitar. Nah, dia mengadakan itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan ekstra paskibra terbaik se-Pulau Jawa untuk mengikuti lomba kreasi baris berbaris tersebut. Apa aja sih yang dinilai? Yang pasti baris berbarisnya, kreativitasnya, dan juga semangatnya. Dan alhamdulillah kemarin paskibra kita SMK Negeri 1 Pelosok Klaten tuh dapat juara siaga 1. Iya. Ya itu gila lawannya satu Pulau Jawa guys, dan beliau bisa juara 1 itu sesuatu kebanggaan yang sangat besar dan juga sangat jago. Aplaus untuk Sirnata sekali lagi ya. Dan gue lihat kemarin tuh gila latihannya tuh nggak ada libur. Apa itu nggak capek Bang? Ya sebenarnya kalau dibilang capek itu capek ya, tapi lebih baik kita capek tapi hasilnya memuaskan daripada kita latihan males tapi kita nggak dapet apa-apa gitu. Jadi awal-awal pas latihan
aku sedikit sepil nih ya. Jadi setiap malam minggu itu kita pasti tidur sekolah dan itu latihannya sampai jam 2 malam. Dari jam pulang sekolah jam 3, pastinya breaknya itu pas sholat aja ya. Pas sholat itu kita break, mandi, habis itu latihan lagi sampai jam 2, baru jam 2 kita istirahat. Nah, itu pasti bayangin capeknya itu. Gua ada yang cuma begadang sampai jam 2 tuh udah kayak badan rasanya mati rasa, apalagi lu yang latihan gila sih. Dan manusia super gila. Dan tadi mengenai malas, gimana kan cara lu ngatasin malas? Biasanya kan anak zaman sekarang tuh yang paling susah dilawan rasa malas ya bang ya. Gimana cara ngelawannya bang tuh kan? Buat termasuk gue nih malas dalam segala hal. Oke, jadi aku dulu sebenarnya juga malas gitu ya, karena emang malas itu sebenarnya bukan kehendak kita, tapi emang bawaan dari lingkungan juga biasanya. Nah, jadi tipsnya adalah setiap bangun pagi kita itu membangun mindset kalau kita harus gerak. Yang utama itu aja. Contoh kita habis sholat subuh. Nah, habis sholat subuh kita misal setiap sholat mindset kita buat push up 10 kali. Sholat kan 5 waktu. Nah, kalau setiap 5 kali sholat ini kita push up 10, berarti kita dapat 50. Itu udah termasuk gerak dan termasuk gerakan yang buat kita nggak males gitu. Dan usahakan pagi, kalau aku ya biasanya pagi itu jalan pagi ataupun lari. Kadang kalau misal sama orang tua belanja, kita ikut aja nggak apa-apa, kita jalan ikut belanja, mendekatkan diri sama keluarga juga kan itu. Nah, kalau misal waktu nggak belanja ya kita lari-lari, olahraga. Nah, awal-awal pasti juga berat, pasti kadang males, kadang lari nggak konsisten. Tapi lama-lama kalau kita tekunin pasti kita nggak akan malas, dan malas itu bakal hilang sendiri dari diri kita gitu. Jadi itu guys tips dari Bang Nata untuk menggunakan malas ini sih ya. Dari ini Bang, dari semua lomba yang lo ikutin, tantangan terbesar itu apa? Jadi tantangan terbesar itu waktu pastinya sebagai perintis ya. Karena paskibra kita itu perintis, tahun pertama ekstra naik itu di angkatanku, dan kita belum ada pewaris ya, istilahnya kita masih perintis. Tantangan paling susah adalah ketika awal mengikuti lomba. Karena awal mengikuti lomba itu kita belum tahu strategi untuk menang itu gimana. Kita kesusahannya itu di mencari lomba yang tepat buat pembukaan kita ikut lomba. Habis itu kostum, karena kostumnya kan ya ngerti sendiri lah ya, di lomba baris berbaris itu kan kadang dia emang ada kategori juara best kostum juga, itu bagus-bagusan kostum disamakan dengan ininya juga, tema yang akan dibawakan. Nah, itu sih tantangannya, itu lomba awal kita nyiapinnya itu agak keteteran karena emang nggak pernah ikut lomba gitu. Jadi yang pertama itu yang kita siapkan ya paling keteteran itu finansial, uang, budget. Jadi lomba LKBB itu sebenarnya bisa aku bilang lomba yang mahal. Karena apa? Kita bayar pendaftaran 500.000 untuk tampil hanya 9 menit. Nah, latihannya 3 bulan sampai 4 bulan, tapi tampilnya cuma 9 menit. Bayarnya 500.000. Belum pas kita latihan, kita beli makan itu juga belum kehitung uangnya gitu. Iya, gila sih itu. Kalau dibilang lomba mahal itu emang iya guys, karena LKBB itu seragamnya tuh gila, semriwing. Apa tuh namanya istilahnya? Simmer. Bener. Nah kan ini Bang, lu kan yang lomba pertama kan sempat juga belum sampai menang ya, masih kalah ya. Dan itu pasti ada sedikit mental down ya. Pasti ada itu. Cara ngatasin lu gimana Bang? Jadi aku yang sebagai leader ya. Jadi sebagai leader itu punya leadership harus bisa menaikkan mental. Dalam artian kalau ada pasukan kita yang mentalnya down, jangan langsung diajak latihan lagi. Biarkan dia mencari waktu luang agar mentalnya kembali. Entah
disuruh liburan dulu atau istirahat dulu, pasti mental jiwa raganya juga capek semua kan. Jadi di saat yang lain istirahat, sebenarnya aku nggak istirahat nih, karena aku semangatku masih menggebu-gebu dalam mencari tantangan, dalam mencari juara juga. Itu aku bikin, kalau misal kita kemarin kalah kan harusnya bisa jadi evaluasi. Nah, dari evaluasi ini kita harusnya bisa berkembang. Nah, cara berkembangnya adalah kita lihat kekurangan kita apa, kita lihat apa yang bikin kita belum bisa bersaing sama sekolah lain. Dan ternyata setelah aku lihat adalah pola latihan kita. Pola latihan kita itu waktu awal latihan itu ternyata masih kurang. Dan kita walaupun ngerasa capek ternyata masih kurang. Akhirnya yang seminggu latihannya cuma 2 kali, aku rubah jadi seminggu 3 kali. Itu kalau waktunya H-3 bulan. Ketika udah H-1 bulan, setiap hari latihan, dan ketika H-1 minggu, bahkan kita kelas nggak masuk kelas, kita disband dari pagi sampai malam 1 minggu full itu latihan terus. Wah, gila sih. Memang kalau menaikin mental, masalah naikin mental lu bisa dibilang agak sulit ya. Agak sulit, apalagi satu peleton ya. Satu peleton 15 sampai 16 anak itu naikinya agak susah. Berarti Bang Nata ini seorang El Capitano, dia dibilang gila El Capitano. Plus lagi buat Bang Nata. Beliau ini punya apa? Leadershipnya tuh bagus dan sip. Bisa jadi calon presiden sih, gila. Calon presiden. Calon presiden enggak tuh? Oke Bang. Dari semua lomba ini, dari mana yang paling lu banggain, atau semuanya lu banggain, atau ada satu yang paling berkesan buat lu? Kalau dibilang banggain, semuanya dibanggain ya. Cuman kalau paling berkesan itu ya itu tadi, setelah kita lomba pertama kita nggak dapet apa-apa, lomba kedua akhirnya kita langsung borong 3 piala, dan itu nggak bakal expect, karena tujuan kita, mental kita itu masih yang penting bawa piala 1, bawa pulang piala 1. Dan ternyata doa usaha kita nggak sia-sia, akhirnya kita bisa bawa 3 piala, dan itu pastinya buat pencerahan untuk sekolah ya, karena kita bisa semangat lagi dalam mencari piala. Ya. Jadi gila sih Bang Nata ini memang orang yang mental perjuangannya tuh tinggi sekali ya Bang ya. Emang kayak gitu tuh memang harus latihan juga, harus bebannya juga Bang ya. Harus konsisten juga. Betul. Yang berat itu konsisten guys. Konsisten ya, itu berat tapi hasilnya mahal. Itu dia. Quotes dari Zaki, catat editor, taruh di atas ini, konsisten itu mahal, dan juga hasilnya itu konsisten itu mahal. Konsisten itu berat dan hasilnya mahal. Oke guys, jangan kemana-mana lagi, kita masih sehat. Maaf. Oke, Bang Nata nih, untuk segmen kedua ini gue mau tanya hobi lu aja. Hobi lu pasti punya hobi dong. punya. Kita mungkin punya hobi yang seberagam dan juga bisa kita bicarakan. Oke, jangan kemana-mana lagi, kita akan lanjut ke segmen kedua. Masih bersama Bang Nata juga, dan oke guys, sip. Akhirnya libur lebaran nih, tapi pulang kampung enaknya naik apa ya? Tapi kalau naik pesawat barang bawaan banyak banget. Naik kereta api enak kali ya, tapi takut tiketnya nggak kebagian. Kalau naik bis pasti rame banget kan di terminal. Naik mobil pribadi sendiri aja deh. Ubur-ubur ikan lele. Ingat, siap le, siap menaati peraturan lalu lintas. 2. Siap kondisi pengemudi. 3. Siap kondisi kendaraan.
Bagi sedulur yang masih bingung, manfaatkan program mudik gratis, nggih. Terima kasih, Semar. Mas, saya ikutan mudik ya. Oke, kembali lagi di Champion School. Di segmen kedua ini kita akan bertanya tentang hobi dari Bang Nata. Oke, Bang, langsung aja ya, nggak usah banyak yeping lagi. Ya. Oke, hobi lo apa nih? Jadi hobi aku itu yang pertama ada dengerin musik, yang kedua lari, olahraga ya. Olahraga tapi yang paling aku suka itu lari sama berenang. Dan yang ketiga itu adalah dibilang hobi juga sebenarnya iya, dibilang bakat mungkin juga iya, itu public speaking. Nah, jadi public speaking itu hobi yang harus diasah ya teman-teman, bukan sekedar bakat. Kalau misal ada orang lari, ada orang berenang, dia kadang ada yang bakatnya emang dari kecil udah bisa berenang. Cuman kalau kasusnya di public speaking kita harus mengasah terus kemampuan kita dalam berbicara, interaksi dengan orang-orang itu yang jadi tantangan dalam public speaking gitu. Jadi public speaking itu juga termasuk sesuatu yang penting dalam harus yang juga harus kita punya ya Bang. Betul. Juga jadi juga udah kita hobi itu aja. Kita lanjut ke prestasi yang kedua, yaitu menjadi apa kan juga termasuk duta apa tuh, duta apa yang gini, duta genre ya, duta genre. Nah Bang, lu kok bisa apa motivasi lu ikut duta genre itu apa Bang? Coba ceritain lah dikit-dikit, tipis-tipis. Ya, sebenarnya agak panjang ya ceritanya. Cuman aku persingkat aja. Ya. Di SMK kita, SMK Negeri 1 Pelosok Klaten itu ada duta sebenarnya. Dutanya itu namanya Imas Kencana. Oh, iya, iya. Itu duta sekolah yang dinaungi langsung oleh SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari bibit-bibit anak yang bisa diikutkan ke lomba, entah itu kedutaan kabupaten maupun provinsi. Nah, aku dulu sebenarnya takut buat ikut. Ya. Nah, takut karena apa? Karena aku belum berani mengeksplor diriku buat keluar zona nyaman. Biasanya kan gitu ya. Nah, tapi setelah aku pikir-pikir, kenapa nggak aku coba aja? Pas aku coba, ternyata alhamdulillah itu langsung jadi winner atau juara 1 Imas Kencana. Nah, ternyata setelah jadi winner itu nggak sampai ke situ perjalanannya. Itu masih lanjut ke kedutaan yang seterusnya. Waktu itu aku sama kepala sekolah ditawarin buat ikut, namanya itu Dankor, Duta Anti Korupsi Jawa Timur. Nah, alasannya apa? Karena ya selain kita nambah relasi, nambah pengalaman, kita juga nambah ilmu. Ya. Apa sih? Kita kan selama ini pasti taunya hanya korupsi-korupsi luar saja ya. Karena selain korupsi yang dilakukan para pekerja, itu kita tahu bahwa kita juga pernah melakukan korupsi. Contoh, terlambat sekolah. itu sebenarnya korupsi waktu, teman-teman. Korupsi waktu. Terus mencontek. Ya, itu Mencontek itu ya. juga termasuk korupsi. Jadi hal-hal kecil seperti ini, kalau aku sebelumnya nggak ikut duta anti korupsi, aku pasti nggak bakal tahu. Ya, ya. Dan kalau kita sudah tahu, kita dapat relasi, kita dapat pengalaman, kita bisa menghindari hal-hal negatif kayak gitu. Jadi dari kita pun hal kecil saja juga kayak apa ya? Lu disuruh beli garam sama mak lu. Misalnya gua, beliin garam, mak lu ngasih duit lebih. Nah, wah duit lebih nih, tilep gak nih gitu, gitu ya kan? Itu juga termasuk korupsi. Termasuk ya, korupsi. Termasuk korupsi. Karena korupsi itu kecil. Karena walaupun itu uang orang tua kita sendiri, tapi itu belum tentu bisa menjadi hak kita kalau orang tua kita nggak ngasih gitu. Nah, lanjut ke duta genre tadi. Ya, duta genre. Nah, duta genre itu kepanjangannya adalah Duta Generasi Berencana.
itu tujuannya adalah membentuk suatu paguyuban untuk mengurangi angka resiko. Target kita adalah mengurangi resiko angka stunting. Jadi kita termasuk paguyuban yang peduli akan kesehatan remaja. Nah, Duta Genre itu kan ada logonya gini, istilahnya gini. Nah, sebenarnya itu ada maknanya teman-teman. Yang pertama ada menolak seks pranikah, atau kalian tahu itu seks bebas. Cuman seks bebas itu nggak ada istilahnya lagi, udah nggak dipakai. Jadi gantinya adalah seks pranikah atau seks sebelum nikah. Nah, kemudian yang kedua ada pernikahan anak. Ya, pernikahan anak. Ini kalau dulu orang-orang mungkin taunya pernikahan dini, tapi pernikahan dini istilahnya juga udah nggak dipakai, jadi pernikahan anak. Kemudian yang ketiga adalah nafsa dan terorisme. Itu yang sering terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang ya. Kadang mereka itu mencari hal-hal negatif seperti tawuran. Itu kan termasuk tindak rasisme. Nah, rasisme, terorisme, kita harus mengurangi hal-hal itu. Jadi paguyuban kita dibentuk untuk mengurangi hal-hal itu. Apalagi banyak berita yang beredar, bahkan anak SD pun mengkonsumsi narkoba. Itu parah banget sih. Beritanya kemarin itu Ya, nafsa itu narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Nah, sebenarnya banyak macamnya ya. Cuman yang paling terkenal itu ya dari alkohol. Apalagi sampai aku sedikit prihatin bahwa anak seusia sekolah dasar, seusia adik-adik kita lah, dia bisa mengkonsumsi. Bagaimana cara mereka itu kenal? Harusnya tidak diperkenankan. Bahkan walaupun 18 tahun ke atas itu juga merusak badan. Itu bisa mengurangi kasarannya itu mengurangi resiko angka kehidupan kita. Nah, jadi Duta Genre itu dibentuk untuk tujuan itu, dan aku tergerak karena aku sebagai remaja Kabupaten Kediri, aku tergerak untuk join di Duta Genre Kabupaten Kediri. Wah, jadi Duta Genre itu termasuk juga paguyuban yang sangat berjasa untuk anak-anak muda untuk di Kabupaten Kediri dan juga seluruh Indonesia ini. Karena Duta Genre itu bisa istilahnya memotivasi untuk menjauhi hal-hal yang negatif itu. Ya termasuk itulah, anak SD gue dulu SD ngapain ya? Iya. Belum tahu kayak gitu loh. Tapi zaman sekarang kemarin berita yang parah itu kemarin sampai ngoplos itu Bang. Ya itu emang aku aja sampai nggak nyangka sebenarnya. Kok bisa dia tahu gitu dari mana gitu. Ya itu termasuk negatifnya dari dampak sosial media. Karena kita dulu yang kelahiran tahun 2000, mungkin 2000 sampai 2007 atau 8 itu waktu SD sebenarnya belum mengenal yang namanya gadget. Belum kenal. Beda sama anak zaman sekarang yang dia bahkan umur 1 tahun atau 2 tahun, kalau dia nggak dikasih gadget nggak mau makan. Ya itu sih. Nah, jadi tuh kayak kita tuh udah generasi terakhir yang masa kecilnya udah belum kenal yang namanya HP, belum kenal. Itu buat Gen Alpha ya, buat Gen Alpha kalian harus jangan main HP, istilahnya, jangan mengonsumsi berita-berita yang tidak baik. Ya, jangan sampai. Untuk Gen Alpha terutama yang kalau nggak lihat HP kayak mau meninggal ya kan, jangan kayak gitu. Apalagi buat orang tua ya yang punya anak, kalau bisa dikoordinir, dilihat juga anaknya itu, dikhawatirkan kalau dia itu bisa buka gadget dalam hal aneh-aneh. Karena orang tua harusnya bisa menjaga itu semua agar anaknya ya sewajarnya aja. Kalau misal masih kecil, tontonannya ya sewajarnya aja. Jangan sampai dia harus buka, diawasi, harus diawasi. Itu pengawasan penting dari orang tua untuk anak. Kalau bisa malah emang sebenarnya belum waktunya pegang gadget, ya jangan pegang gadget dulu. Ya apalagi sekarang tuh kalau anak nangis dikasih gadget, itu salah sebenarnya salah sekali itu. Karena dari rayuan gadget itu tadi anak jadi ketergantungan. Ya. Bahkan aku dulu masih kecil
kalau misal kita lagi nggak ada kerjaan, anak kecil ya sebenarnya paling bener tuh keluar rumah, Ya, kita main sepak bola. Walaupun main sepak bola 2 anak 3 anak itu udah seru, main kelereng, main yang ada di luar rumah lah. Anak sekarang pasti kalau misal ketemu sama temennya anak SD itu pasti HP dipegang terus HP gitu. Nah, itu apalagi ya dari game-game itu dia bisa mendapatkan kosakata yang buruk, kasar, terkesan kasar teman-teman. Itu yang perlu dikhawatirkan buat anak-anak zaman sekarang ya. Nah, apalagi anak SD yang masih kelas 3, kelas 4 itu sudah bisa berkata kasar. Gua dulu aja masih kelas 3 SD itu mau miso aja takutnya bukan main teman-teman. Anak sekarang tuh kayak udah ringan banget itu loh, Langsung maksudnya. lepas gitu ya. Langsung lepas. Jadi gini Bang, apa ya itu? Kok lupa tadi. Ya ampun, tanya apa ya? Jadi jangan, oh ya, pesan-pesan Bang Hatta buat teman-teman Gen Alpha dan juga teman Gen Z agar bisa menjauhi hal-hal yang negatif dan mendekat pada hal yang positif itu apa Bang? Monggo pesannya. Dari aku pribadi ya, karena kita manusia sama-sama membenarkan diri, sama-sama memperbaiki diri. Dari aku sih main gadget sewajarnya. Lebih baik kita banyakin waktu untuk keluarga kita, karena kita sendiri nggak tahu umur orang tua kita, umur keluarga kita itu sepanjang apa. Jadi selagi mereka ada, ya kita harus bisa berbaur sama mereka. Jangan khawatirkan gadget terus, apalagi kamu main-main gadget yang aplikasi-aplikasi yang bikin kamu itu kasarannya itu bodoh, dalam artian kamu dihasut, itu jauhkan aja. Jadi banyakin olahraga, banyakin main di luar, dan juga kumpul sama orang tua dan kerabat terdekat gitu. Negatifnya banyak banget gadget itu, apalagi yang paling kelihatan adalah bikin orang begadang gitu. Ya itu sih Gadget. Maksud saya juga itu. Itu Apalagi ada pertandingan bola ya kan. Nah, itu dia. Jadi Bang, kalau bisa dibilang sekarang tuh kayak ini kan bulan Ramadan banyak. benar. Kayak rasanya juga sepi banget banget. Kayak generasi kita dulu tuh wah, rame banget, meriah banget. Tapi Betul. sekarang itu gua aja kemarin ya, gua ceritain dikit ya. Gua aja kemarin habis darus. Ya. Di habis darus itu selesai darus kan masjid gua dipasang wifi ya. Itu anak-anak kecil tuh ngumpul di masjid. Gua kira kan mau darus. Ya. Nah, ternyata kok semuanya HP-nya miring semua. Saya bilang boyo bahasa Jawa ya. Ya. Boyo darus kono ngomong cek bengi ngono lah. Dadakno gak Mas, mending main FF ya. Ya, itu karena mereka udah ketergantungan sama gadget. Akhirnya mereka nggak mengambil hal positif untuk tadarus, tapi mereka cuman hanya mencari waktu buat kesenangan mereka masing-masing. Ya, gitu sih. Kayak Ramadan itu sepi banget. Ya, Ramadan dulu itu aku masih kecil itu, walaupun dibilang bandel ya, seenggaknya itu waktu sahur kita keliling ronda ya, kita keliling sama kita ya, sebenarnya nggak boleh tiru ya teman-teman, tapi aku dulu itu bawa petasan. Bawa petasan itu sambil keliling, cuman ya itu rame, walaupun ada orang yang marahin, cuman orang itu juga bilang makasih karena udah dibangunin sahur. Kalau sekarang anak-anak zaman sekarang pasti sahur bangunnya ya buka HP dari rumah masing-masing, main game gitu. Oke, Bang Hatta, terima kasih atas kedatangannya dari podcast kita ini, dan teman-teman ingat pesan Bang Hatta tadi, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.